Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Cerita Kisah Islam. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit hikmah peristiwa Perang Badar di bulan Ramadan. Perang Badar Kubra terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebab dari terjadinya perang ini, Rasulullah SAW menugaskan beberapa orang sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy yang kembali dari Syria menuju Makkah. Saat itu kabilah membawa harta kekayaan penduduk Makkah yang melimpah. Beliau tidak bertujuan melakukan peperangan. Namun, kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan tersebut berhasil lolos. Setelah berhasil mengirim utusan ke Quraisy, yaitu meminta mereka untuk melindungi kafilah. Kufar Quraisy mengarahkan sekitar 1.000 prajurit, 600 diantaranya mengenakan baju besi, 100 berkuda, dan 700 berunta. Mereka juga menyertakan penyanyi yang bertugas menabuh rabana dan menyanyikan lagu hinaan terhadap prajurit Muslim. Sedangkan prajurit Muslim yang berjumlah 313 orang, sebahagian besar dari kalangan Ansar, dengan menyertakan 70 unta dan hanya 2 atau 3 ekor kuda. Nabi mengilir rombongan yang sedikit ini menaiki seekor unta selang beberapa waktu sekali. Sebelum masuk ke medan perang, Nabi meminta masukan dari para sahabat, terutama kaum Ansar, untuk memulai pertempuran. Kaum Muhajirin memberi saran pada beliau untuk memulai perang. Mereka berkata dengan baik. Rasulullah SAW bersama pasukannya lalu berjalan sampai sumber air terdekat dari Badar dan berhenti di sana. Al-Habab bin Al-Munzir berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ini wahyu yang Allah turunkan kepadamu agar engkau jangan maju dan mundur darinya? Atau sekedar pendapat, siasat perang dan strategi?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, ini adalah sekedar pendapat, siasat perang dan strategi." Al-Habab bin Al-Munzir memberi masukan agar Nabi Muhammad SAW beserta pasukan berjalan ke tempat lain yang lebih strategis dan lebih memungkinkan bagi kaum Muslim untuk memutus sumber mata air Badar dari kaum Quraisy. Setelah itu, Rasulullah SAW beserta sahabat bangkit menuju tempat yang ditunjukkan Al-Habab. Mereka bermukim di sana. Sa'ad bin Mu'adz kemudian menyarankan agar didirikan arisi, sejenis tenda bagi Rasulullah SAW. Apabila Allah meluhurkan mereka, maka hal inilah yang beliau inginkan. Bila tidak, beliau duduk di atas kendaraan dan bertemu dengan orang-orang di Madinah. Ketika dua pasukan tempur itu akan bertempur, Rasulullah segera menyiapkan barisan Muslim sambil mendorong mereka untuk bertempur dan menanamkan kecintaan mati syahid. Beliau bersabda, "Demi zat yang diriku ada pada genggamannya, pada hari ini tidak ada seorang pun berjuang melawan mereka, kafir Quraisy, lalu ia gugur dalam kondisi sabar dan mengharap ridha Allah serta pantang mundur, kecuali Allah akan memasukkannya ke dalam surga." Setelah itu, Rasulullah SAW kembali ke tenda bersama Abu Bakar, sedang Sa'ad bin Mu'adz mengawal beliau dengan pandangan tandus. Rasulullah SAW mulai berdoa. Di antara doanya, "Ya Allah, aku mengingatkan kekuasaan dan janji-janjimu. Ya Allah, jika engkau binasakan golongan ini, kaum mukmin yang bertempur, engkau tidak akan disembah di bumi." Nabi bersujud begitu lama sampai Abu Bakar berkata, "Cukup Rasulullah, sungguh Allah akan memenuhi janjinya." Tak lama kemudian pertempuran berjalan dengan panasnya dan berakhir dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Dari pihak musyrikin terbunuh sekitar 70 orang. Di antara korban itu terdapat para pembesar Quraisy seperti Abu Jahal, dan 70 orang lainnya menjadi tawanan perang. Rasulullah memerintahkan untuk menguburkan seluruh prajurit yang gugur. Lalu beliau kembali ke Madinah. Beberapa sahabat memberi saran perihal tawanan perang. Umar menyarankan agar seluruh tawanan perang dibunuh. Sedang Abu Bakar berpendapat supaya mereka dibebaskan dengan membayar tebusan. Rasulullah menerima saran Abu Bakar. Akhirnya kaum musyrikin harus menebus tawanan mereka dengan sejumlah uang.
Hikmah dan pelajaran. 1. Bulan puasa bukan untuk bermalas-malasan. Sebagaimana dijelaskan di atas, perang Badar Kubra terjadi pada bulan Ramadan. Artinya, saat itu kondisi umat muslim sedang dalam keadaan berpuasa, tetapi hal itu tidak menyurutkan spirit mereka untuk berperang menegakkan agama Allah. Bahkan saat jumlah mereka jauh lebih sedikit dibanding kubu kaum musyrikin. Kedua, pentingnya bermusyawarah. Saat pasukan muslim sampai di sumber air terdekat dari Badar dan berhenti di sana, Al-Habab bin Munzir mengusulkan strategi kepada Rasulullah. Rasulullah dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting bahwa musyawarah itu perlu. Kendati beliau seorang nabi sekaligus kepala negara, tetapi tidak membuatnya merasa paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak. Ketiga, selalu berdoa kepada Allah. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pasti dikabulkan semua doanya, tidak kemudian menjadikan beliau bersikap santai. Beliau tetap berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diberi kemenangan atas kaum musyrikin. Saking khusyuknya doa Nabi saat perang Badar Kubra, Abu Bakar merasa iba melihat beliau terlalu lama bersujud dalam doanya. 4. Pentingnya sikap tawakal. Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai tokoh spiritual di tengah umatnya, tetapi juga sebagai komandan yang menguasai betul strategi perang. Dalam perang Badar Kubra, kita melihat bagaimana Nabi mengatur barisan tentara muslim dan mengobarkan semangat jihad mereka. Tidak hanya itu, selain usaha zahir, beliau juga tetap berdoa dengan sungguh-sungguh agar diberi kemenangan. 5. Tidak menuntut balas. Ketika pasukan muslim berhasil memenangkan perang, tidak hanya memperoleh harta rampasan perang saja, tetapi juga beberapa tawanan perang. Terhadap tawanan itu, Nabi tidak membunuh mereka sebagaimana usul Umar bin Khattab. Nabi memilih usulan Abu Bakar agar tawanan jangan dibunuh, melainkan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Apa yang Nabi pilih itu adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap sesama muslim. Meskipun tawanan itu adalah orang-orang kafir yang baru saja memerangi kaum muslimin, tapi Nabi tidak menyimpan dendam sedikit pun. Cuma sekian dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.